semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Ya, Iha Purwanti, saya mau tanya dulu. Anda muslimah? Ya. Sudah sering nonton di TV? Iya. Sering. Sering. Masih Islam? Masih. Sungguh nekat yang nyata. Bagaimana mungkin Purwanti sering nonton di TV tapi masih Islam? Allah. Kan pengen tahu maksudnya itu ajarannya gimana gitu. Ajaran apa? Edis. Baik. Di dalam saya kan seorang Kristen. Jadi saya akan memberitakan apa ajaran Kristen dan saya akan memberitakan apa ajaran Islam. Saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Di dalam ajaran Kristen, beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang berdosa. Contoh misalnya, kepada orang yang lumpuh. Dia katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya tidak terjadi yang lebih parah daripada ini. Kepada seorang yang didapati, ini, dikatakan juga seperti itu. Tuhan Yesus selalu mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika ada orang datang kepada Yesus, dikatakan selalu begitu. Disuruh bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Nah, beda dengan ajaran Islam. Ajaran agama Islam itu kebalikannya. Kalau nggak bikin dosa, malah dimusnahkan sama Allah. Coba, Purwanti. Aku deg-degan deh. Jangan deg-degan. Coba, Purwanti, kira-kira Purwanti, menurut logika kamu lah, mana yang lebih akan kamu ikuti? Ajaran Yesus atau ajaran Muhammad? Muhammad. Sungguh nekat yang nyata. Gimana? Saya mau nanya. Apa itu? Di luar jalur itu ya. Boleh? Keluar jalur? Ini kita selesaikan Enggak, dulu. Di luar. Enggak, mau nanya. Kenapa? Oke lah, baiklah. Oke, silakan. Mungkin kamu ganti tema, silakan. Kalau hari kiamat itu nanti menjelang kiamat, Nabi Muhammad itu kan yang terakhir ya. Kenapa nanti yang diturunkan kok malah Nabi Isa yang untuk membunuh Dajjal? Ya karena Muhammad sudah meninggal. Muhammad sudah ada di alam kubur. Iya, kenapa yang meninggal malah yang terakhir? Ya itu kan sudah saya upload di video saya. Makanya ketika kita belajar agama Islam, pastilah kita akan meninggalkannya. Coba ya, Purwanti. Menurut agama Islam, siapakah Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Menurut agama Islam pula, siapakah Nabi yang akan datang? Maksudnya datang gimana? Nanti Nabi yang akan datang di akhir zaman dan membunuh Dajjal siapa? Nabi Isa. Berarti siapa Nabi yang terakhir? Nah, kan? Setiap satu statement di dalam agama Islam itu akan memukul kepala orang yang membacanya. Iya. Bagaimana mungkin kamu percaya Muhammad Nabi terakhir, tetapi di detik yang sama kamu percaya akan datang lagi Nabi setelah Muhammad, namanya Nabi Isa. Sedangkan Dajjal itu kan katanya suka itu kayak mitnah gitu ya, terus kayak adu domba orang. Ini bukan masalah Dajjal itu adu domba atau bagaimana. Artinya iman Islam itu sudah bubar kalau dikatakan bahwa Muhammad itu Nabi terakhir. Sementara setelah dia masih akan datang Nabi. Betul nggak? Iya. Iya. Kalau kamu sering nonton channel saya, Purwat, enggak, kamu nonton channel saya itu hanya lewat saja atau benar-benar kamu tonton betulan? Belum lama, itu kan aku pas lihat di akun temen ada yang ini, Edis TV, aku nyimak. Terus buka Facebook juga ada. Iya, kepada yang gini-gini kalian perlu share ini, biar mereka ini benar-benar. Jadi banyakin kalian share siaran ini. Share kepada sebanyak-banyaknya umat muslim. Begitu, karena mereka harus mendengar ini. Jadi begini, Purwanti. Saya tahu kamu tidak mempelajari agama Islam. Itulah sebabnya kamu masih Islam. Saya tahu itu. Coba, Purwanti,
Hal apa yang membuat kamu itu kok masih bersikeras memilih Muhammad padahal kamu sudah nonton channel ini? Kebaikan apa memangnya yang hendak kamu teladani dari Muhammad? Karena udah dari orang tua agamanya itu. Nah, iya, berarti karena tidak mau mikir. Coba seandainya kamu berpikir, Purwanti, Tuhan Yesus mengajarkan supaya jangan berbuat dosa. Muhammad sebaliknya mengajarkan kalau kamu nggak bikin dosa, kamu akan dimusnahkan. Bahkan sebenarnya kamu itu kalau berbuat dosa, kalau kamu mencuri, korupsi, Allah itu tidak akan menghukum kamu. Coba, kamu percaya nggak dengan takdir Allah? Iya, makanya itu kan ada kodar dan kodar itu udah nasib seseorang udah digariskan ya. Udah digariskan sama Allah kan? Tapi misalnya ya, seseorang tapi kenapa nasib orang itu tidak bisa berubah kalau orang itu sendiri tidak mau merubah ya? Iya, makanya itu bertentangan. Harus... Kan ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum jikalau kaum tersebut tidak mau merubahnya, betul? Ya. Nah, masalahnya itu bertentangan dengan statementnya Allah. Kalau sudah ditakdirkan Allah, gimana mau berubah lagi? Betul nggak? Tapi kenapa nggak bisa berubah kalau kita nggak berusaha? Itu yang bikin pusing. Kenapa nggak sih? Iya, makanya saya bilang bikin pusing. Ajaran agama Islam memang bikin pusing, Purwanti. Iya. Bukan begitu, maksudnya itu kalau belajar kan bukan cuma kulitnya aja, dalamnya juga. Coba pelan-pelan ya, Purwanti ya. Ya. Menurut hadis, menurut perkataan Muhammad, sesungguhnya takdir manusia itu sudah ditetapkan, sudah dituliskan, bahkan sebelum diciptakan pun sudah dituliskan. Betul? Artinya kalau ada seorang wanita muslimah korupsi misalnya, itu sudah takdir Allah nggak? Nggak tahu, itu salah orangnya kali. Kok salah orangnya? Bukankah manusia itu hanya menjalankan takdir? Iya, kayak wayang kan? Iya, wayang. Kan? Wayang, makanya dalam agama Islam itu manusia itu hanya wayang saja. Semua sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau ada seorang muslimah ditakdirkan untuk korupsi, berarti yang bikin dia korupsi siapa? Nah, bingung kan? Nafsunya. Bingung kan? Kan dalam diri manusia ada nafsunya juga. Bukankah Allah yang menetapkan? Bukankah Allah yang sudah menuliskan suratan tangannya? Iya. Jadi serba nggak masuk akal memang. Satu bilang katanya mengikuti hawa nafsu. Satu bilang bukankah Allah sudah menetapkan takdirnya? Kan bingung. Memang bingung. Makanya saya pernah bilang, semakin dipelajari agama Islam itu, semakin dekat waktunya untuk meninggalkannya. Kan aku punya teman non-muslim, jadi aku lihat ya di TV. Ya, maksud saya begini, Purwanti. Kalau kamu menonton, coba kamu renungkan gitu loh perkataan saya itu. Ya kan? Mumpung belum... Ya kayak yang lihat kayak orang haji itu kayak nyium-nyium Ka'bah itu memang kalau ya itu aku lihat kan, itu kalau dilihat-lihat itu emang kalau kita kayak kesana kayak apa ya, bukan pakai hati gitu, itu sama saja nyembah berhala sih. Ya iyalah. Makanya menurut aku kalau buat orang yang punya duit banyak itu, sebelum kesana itu lihat orang sekitarmu yang membutuhkan, bantu dia gitu, daripada kesana kayak gitu kayak ngelilingi Ka'bah kan gitu, kayak muter-muterin batu ya kan, nyium-nyiumin batu, iya, salam kepada batu, pulangnya dapat gelar haji kan, itu kayak gimana gitu. Ya itu namanya bisnis Arab. Iya. Tapi saya senang, Purwanti, artinya kamu nangkap dengan pesan yang saya sampaikan. Artinya kamu berpikir kan. Nah, umat muslim saya rasa tidak satu dua yang seperti kamu yang nonton channel ini. Soalnya kan itu kan aku orang Jawa ya, jadi kan nggak harus belajar agamanya kan, agama itu banyak aliran Jawa Islam itu. Jadi kayak aku ikut yang kepercayaan juga sih, maksudnya kayak nggak melulu kayak syariat aja itu. Kalau syariat kan tergantung pada buku. Ya gitu, maksudnya kayak emang arti haji itu apa sih? Kayak perjalanan gitu kan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa arti haji itu?
Kan nggak tahu kan makanya. Pergi haji bila mampu kan kayak Iya, perjalanan jauh. haji itu adalah sapaan kepada tamu, pengunjung. Iya, makanya saya bilang orang Islam itu sering menggunakan kosakata bahasa Arab, tapi mereka tidak tahu. Makasih yang sudah berbagi. Tapi itu Purwanti yang mau saya bilang sama kamu, jangan sia-siakan waktu, ya kan? Kamu sering dengar, kita sudah sering membandingkan di sini ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad, itu sudah sering kita bahas. Ya. Apa yang membuat kamu berat begitu untuk meninggalkan Muhammad dan mengganti Muhammad dengan Yesus, itu apa yang membuat kamu berat? Aku sendiri, maksudnya itu aku kan Islam, cuman aku kan kayak kepercayaan Jawanya ya. Jadi apa ya, ada kata-kata itu gini, apa itu kalau Tuhan udah menyatu dengan dirimu, apa saja bisa kamu beli gitu misalnya gitu. Cuman cara menyatukan diri dengan Tuhan itu aku masih nggak bisa, susah. Gimana caranya menemukan, sedangkan kita masih bingung. Ya, jadi begini ya. Kalau kita itu di dalam Kristen ada yang namanya Roh Kudus, rohnya Tuhan. Atau mungkin kalau bahasa Jawanya itu Roh Suci. Ya, pernah dengar? Ya. Ya, Roh Kudus atau Roh Suci. Nah, itu di dalam agama Kristen itu adalah yang menuntun, yang mengendalikan supaya seseorang itu hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Makanya ada lagunya, supaya Roh Kudus itu hadir, tinggal di hati orang. Nah itu maksudnya, supaya kita itu menyatu dengan Tuhan. Nah ketika Roh Kudus tinggal di hati seseorang, maka orang tersebut akan berjalan di dalam kebenaran. Gitu loh. Nah, sedangkan di Muslim, sedangkan di dalam agama Islam, Anda itu juga hidup di bawah kendali, di bawah dikuasai, tapi yang menguasai, yang mengendalikan tuh Muhammad. Makanya umat Muslim itu ngikutin Muhammad. Muhammad berjenggot, dia berjenggot. Muhammad istrinya banyak, dia istrinya banyak. Muhammad pakai calak, dia pakai calak. Muhammad jidatnya hitam, dia ikut-ikutan jidatnya hitam. Sedangkan kekristenan tidak bicara itu. Iya, ada yang pakai cadar, padahal itu budaya Arab, bukan budaya Indonesia. Iya, biasanya kalau pakai cadar, ya yang penting nggak masukin itu loh, masukin ini. Masukin barang-barang di Indomaret. Menutup aurat katanya, padahal itu budaya Arab, kita di Indonesia. Iya, jadi maksudnya begini, biar kita tidak melebar kemana-mana. Yang saya ingin sampaikan begini, kamu kan tadi berkata bagaimana cara kita itu terkoneksi lah mungkin bahasanya, tapi bahasamu tadi adalah menyatu, betul nggak? Iya. Menyatu dengan Tuhan. Nah itu sebenarnya ada, itu ajaran Kristen seperti itu. Jadi di dalam Kristen itu bahwa manusia ini itu merupakan bait Tuhan yang sejati. Tahu bait nggak? Itu kan aku bahasa Jawa itu pas di pesantren itu Pak Ustadznya bilang, "Yen Allah wis manjing ning awakmu apa wae bakal iso ketuku." Iya, maksudnya begini. Kalau di dalam kekristenan, tubuh kita ini adalah rumah Tuhan yang sejati atau bait Tuhan yang sejati. Makanya supaya Tuhan itu tinggal di diri kita. Bagaimana? Yaitu rohnya itu tinggal di hati kita. Supaya roh itu mengendalikan diri kita, begitu. Itu dalam ajaran Kristen. Ya tapi kan. Kalau dalam ajaran agama Islam, bukan, rumah Tuhan ada di Arab, jauh. Kalau dalam agama Kristen, rumah Tuhan yang sejati itu adalah hati kita sendiri. Iya betul, emang di hati. Tapi itu nggak ada konsep seperti itu nggak ada dalam agama Islam. Kalau aku ada. Kalau yang maksudnya itu kayak kita melakukan sholat itu kan kita fokus ke hati, bukan fokus ke sajadah atau ke apa. Nanti itu sama saja kita menyembah berhala. Salah. Dalam agama Islam itu kalau sholat, Anda harus memperhatikan gerakan-gerakan, gerakan kaki, gerakan tangan, yang begini. Coba kamu termasuk yang begini, kamu termasuk yang begini atau yang begini? Nah, ada juga yang begini kan? Ada juga yang di depan begini, betul kan? Iya. Iya, beda-beda.
Coba Bapak, kenapa menghadap Allah harus begini? Bingung pasti. Makanya saya cuma pesan sama kamu begini Purwanti. Ketika kamu melakukan itu melakukan hal yang tidak berguna dan sia-sia. Coba apa gunanya kamu kalau begini? Gunanya apa saya tanya? Berdiri itu sama dengan apa ya? Aku lupa weh. Iya. Kadang-kadang posisi kakimu juga harus ya begitu duduk tahiyat itu. Iya. Ya. Kenapa harus begitu duduknya? Sampai sekarang orang muslim nggak bisa jawab itu. Itu yang disebut dengan ritualisme, ritual-ritual, kegiatan-kegiatan fisik ritual. Padahal di dalam agama Kristen bukan seperti itu. Datang kepada Tuhan itu bukan gerak-gerakin kayak gerakan-gerakan begitu. Seperti itu. Ya itulah Purwanti intinya. Ya mungkin kamu baru nonton channel saya rasa dikit ya. Kalau kamu sudah sering nonton channel saya pastikan kamu pasti tidak seperti ini lagi. Ya saya berharap sama kamu meresapi atau bila perlu lihat konten-konten saya yang lain begitu. Karena kalau kamu di dalam agama Islam itu, kamu itu dijanjikan oleh Allah perempuan-perempuan yang berpayudara besar. Itulah yang akan diberikan kepadamu sebagai hadiah. Kok gitu? Loh, memang itu ayat Al-Quran. Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33 dikatakan bahwa pahala bagi orang-orang atau hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang susunya besar. Alhamdulillah dong. Gimana? Ya alhamdulillah. Buat apa kamu? Ya kan udah gede. Gimana? Aduh, gawat. Aduh. Oke lah, saya rasa gini aja lah Purwanti. Cobalah kamu renung-renungkan dulu ya. Nanti kalau kamu sudah renung-renungkan, sudah bagus nanti kamu merenungkannya, kamu bisa naik lagi. Ini takut temanku lihat aku. Takut temanmu lihat maksudnya gimana? Teman di TikTok ini kan banyak. Teman-temanmu banyak yang Kristen? Ada. Ya, saya gini. Di situ ada. Ya, maksud saya begini. Purwanti, kamu renungkan perkataan saya. Jangan terlalu banyak nanti. Nanti kalau terlalu banyak, nanti kamu jadi nggak ada satupun yang kamu ingat. Dari yang sudah saya utarakan situ sajalah, kamu renung-renungkan. Gitu ya? Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Selamat siang, kita turunkan ya. Ya, Assalamualaikum. Nggak boleh mengucapkan Assalamualaikum kepada non-muslim. Boleh, kan mendoakan semoga kamu selamat. Oke lah, baik. Saya turunkan dulu. Selamat siang ya. Aduh. Ya, Magisa. Halo, selamat siang Bang Edi. Selamat siang, Magisa. Silakan nyalakan kamera, Bang. Sebentar ya, Bang. Oke. Siang, ya. Bang. Bang Magisa Muslim, Bang? Muslim, Bang. Alhamdulillah. Silakan, apa yang mau disampaikan, Bang? Ini, Bang, aku mau tanya. Kan waktu hari Minggu kemarin itu aku nonton room Kristen juga ya, Bang ya? Nah, adalah namanya, nggak perlu saya sebut ya. Sebutin aja, Bang. Nanti bingung saya nanggapinya. Gimana kalau saya mau nyebutin nggak ada ininya? Bang RK ya, Bang RK. Kenapa? Ya kan ada yang nanya di situ, Bang RK, pencipta itu Allah Bapa atau Tuhan Yesus gitu kan? Nah, itu kalau menurut Abang siapa, Bang? Bukan menurut saya. Kalau menurut saya, nanti jawaban saya namanya harus menurut Bible. Yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Bapa di surga. Bagaimana caranya? Dengan firman-Nya. Iya, karena Bang RK itu ngomongnya Tuhan Yesus. Makanya iya, gini, biar kita bisa bedakan ya. Jadi kadang-kadang orang itu jawab simple, ada orang jawab detail. Iya. Jadi menurut Bible, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya itu adalah yang kalau dalam terjemahan itu Tuhan huruf besar semua. Iya. Ya. Tapi bagaimana dia menjadikan langit dan bumi itu dengan firman-Nya. Nah, firman-Nya itu menjadi manusia. Jadi firman-Nya itu nuzul ke dunia, lahir menjadi manusia. Nah, tentu yang dimaksud Yesus sebagai sang pencipta itu bukan berbicara tubuh kemanusiaannya, tidak. Tetapi bagaimana Yesus sebagai sang firman itu. Sang firman-Nya ya, Bang ya? Iya. Iya. Itu maksudnya, Bang. Jadi ada orang menjelaskan detail, ada orang menjelaskan simple. Contoh, Bang, contoh misalnya dia terbang dari Jakarta
ke New York misalnya. Tapi nggak diceritakan bahwa itu transit dulu di Singapura atau transit dulu, nggak dijelaskan begitu. Sama seperti itu, Bang. Iya, paham. Seperti itu. Yesus sang pencipta itu bukan ngomongin Yesus sebagai daging, bukan. Tetapi Yesus sebagai sang firman. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada yang jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Kemudian pasal yang ke-14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita, seperti itu. Tapi begini, Bang, maksud saya begini, Islam Kristen itu bukan itu, Bang, diskusinya. Kita kalau debat, Bang, kalau kita debatin sang pencipta, itu bahkan nggak ada gunanya bagi kita. Betul, Bang. Nggak ada gunanya. Mau yang nyiptain ini siapa juga nggak ada gunanya bagi kita. Gunanya bagi kita itu kita ini mau ngapain gitu loh. Iya. Kalau kita hidupnya nggak bener, nggak ada gunanya, Bang. Mau yang nyiptain Udin kayak mau apa itu nggak ada gunanya. Kita itu adalah sekarang kita ini hidup manusia kan, betul? Nah, kita ini langkah mana yang harus kita tempuh untuk menuju kepada keselamatan? Itu yang penting, Bang. Bukan siapa yang nyiptain langit dan bumi. Iya. Kita nggak nyampe, Bang, mikirin ke situ. Enggak, gitu karena ini, Bang, kalau Bang Edis kan ini saya lihat sama Kristen lain tuh berbeda kayaknya, lebih gimana ya? Kalau saya sih membenarkan Bang Edis ya. Yang dibicarakan semua sama Bang Edis apa tentang Islam juga saya membenarkan sih gitu. Coba banyak orang tes tuh, Bang, di bawah tuh. Tes katanya. Bang Magisa, coba ya, Anda Muslim. Ya. Coba dites dulu, coba bacaan Al-Fatihah, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sah ini udah, Bang, Muslim. Jadi maksud saya itu, Bang, artinya begini. Saya melihat banyak orang itu berdebat soal tentang siapa Tuhan, bukan berdebat tentang bagaimana cara mengikut Tuhan. Nggak usah siapa Tuhan, Bang, siapa temenmu aja kita nggak ngerti. Iya, apa yang dikerjakan teman kita aja kita nggak ngerti, Bang, apalagi apa yang dikerjakan Tuhan. Iya, betul. Gitu loh. Nggak usah sok-sok jago mikirin Tuhan tuh gimana, nggak nyampe akal kita, Bang. Iya, betul, Bang. Makanya saya itu lebih fokus kepada bagaimana cara mengikut Dia, gitu loh. Iya. Nah, inilah yang saya beritakan, Bang. Saya memberitakan tentang nama Yesus, bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Itu bedanya Bang Edis dengan yang lain-lain begitu, Bang. Salut saya. Makanya gini, saya itu ingin membawa apa yang benar-benar diajarkan Bible. Begitu loh. Ketika kita baca Bible, itulah yang kita sampaikan. Kita nggak usah terikat dogma-dogma. Nggak usah dogma-dogma. Siapa Tuhannya Yesus? Ya Bapa di sorga. Betul, Bang, betul. Yesus itu hambanya Bapa di sorga. Betul. Tetapi dia juga Tuhan, jangan lupa. Ya. Nah, masalahnya orang nggak tahu Tuhan itu apa. Itu masalahnya. Banyak orang ngomong Tuhan, tapi pengertian Tuhan aja nggak tahu. Nggak paham ya, Bang, ya? Iya. Ya. Tuhan itu ya Tuhan itu. Betul, Bang, tuh. Ya. Yesus itu juga Tuhan. Bapa di sorga juga Tuhan. Iya. Begitu loh. Nah, kita ini dikasih contoh begitu, supaya kita hidup seperti Yesus. Taat kepada Bapa di sorga. Nah, ketika kita hidup seperti itu, maka kita menuju kepada jalan keselamatan. Iya. Seperti itu, Bang. Iya. Itu yang saya beritakan. Ini Bang Edis 13 tahun mempelajari Islam ya, Bang? Ya, saya bukan hanya mempelajari Islam juga, Bang. Tentu saja saya juga membaca Bible. Saya pelajari Bible juga. Makanya saya tuh salut gitu, beda sama ya saya ngobrol dengan ustadz-ustadz yang lain itu, beda benar sama Bang Edis. Begini, Bang, saya itu melihat banyak orang itu beragama itu hanya ikut-ikutan saja. Betul, Bang, ya. Berdogma saja. Saya sudah bilang, kalau kita benar-benar nih belajar benar-benar Quran, belajar benar-benar Bible, itu kesimpulannya itu seperti yang saya bilang, Bang. Orang Kristen mempertuhankan Yesus, mempertuhankan Bapa di surga, mempertuhankan Roh Kudus. Orang Islam mempertuhankan Allah dan mempertuhankan Muhammad. Betul, ya. Betul itu, Bang. Betul. Itu udah fakta yang nggak bisa diingkari. Setiap orang yang belajar akan mengakui itu. Iya, betul. Begitu. Bahkan kayak semalam saya nonton Bang Edis tuh, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Kenapa ya? Padahal sang pencipta itu Allah. Ya itulah agama Islam, Bang. Mau gimana? Iya. Dan seperti sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nyatanya banyak, saya ngalamin sih. Saya itu habis sholat subuh, motor saya malah hilang.
Nah, itu kan. Tapi kalau kita benar-benar ini ya Bang ya, sholat itu buat apa gitu? Kan kalau kita baca Quran, di dalam Quran itu dikatakan sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Dan mungkar ya. Nah sementara bagaimana logikanya kalau kita begini-begini mencegah perbuatan mungkar? Itu dari mana jalan ceritanya? Betul Bang. Ya, itulah tadi benar kata Bang Edis, tidak paham dengan agamanya. Ya, gimana ya? 98% orang beragama itu memang kan hanya ikut-ikutan saja. Betul Bang. Gimana? Saya ini ingin memberitakan apa adanya begitu loh, tanpa ada dogma-dogma gitu. Karena ketika agama ini sudah digagahi oleh pemuka-pemuka agama, maka pemuka-pemuka agama itulah ajarannya dialah yang sampai, bukan ajaran apa yang tertulis dalam yang tertulis itu. Betul itu Bang, betul. Saya setuju banget. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong ini Bang, kita bahas tema ini Bang. Anda kan Anda masih Islam ini ngomong-ngomong. Alhamdulillah Bang, Muslim. Masih Islam. Nah, ini kan tema kita ini Bang. Jika kamu masih Islam, kamu wajib bikin dosa. Kalau enggak, kamu dimusnahkan. Gimana? Ya karena memang menurut saya Allah itu memang berkata itu kalau manusia itu tempatnya salah dan lupa ya Bang. Ya, tetapi yang jadi masalah begini, berarti Allah itu memang mendesain manusia itu memang untuk berdosa. Gimana ya? Ya karena di Al-Quran pun ada Bang, saya lupa, saya juga kurang memahami ya. Kalaupun aku mau itu penduduk bumi ini jadi orang beriman, aku bisa gitu. Kalaupun aku mau gitu Bang. Iya, artinya begini, maksudnya berarti yang membuat manusia itu berdosa itu adalah Allah sendiri, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang Bang, Allah di dalam agama Islam itu dia sumbernya dosa itu. Iya, itu beda dengan Bible Bang. Konsep atau kalau kita baca dalam Bible itu beda jauh. Jadi Tuhan di dalam Bible itu dia itu tidak pernah yang namanya menjadikan sebuah kejahatan. Kejahatan itu muncul akibat pemberontakan terhadap dia. Iya. Gitu loh. Arti dari setan itu sendiri kan, itu artinya kan penentang dia. Penentang. Setan itu dari bahasa Aram, satan. Yang menentang, begitu kan? Iya, betul. Jadi ketika kita menentang dia, nah itulah yang disebut dengan sebuah pemberontakan atau kesalahan itu, miss itu kan? Iya, miss itu. Karena manusia itu diciptakan dengan maksud dan tujuan supaya manusia itu sebagai wakilnya di bumi, gitu loh. Ya. Gambar daripada dia, begitu. Tapi kalau di Kristen itu Bang, kitabnya Bible doang apa gimana Bang? Alkitabnya? Kan iya. Ada Quran, ada hadis ya? Iya. Ya makanya itulah kadang ya, gimana ya, hadis itu kan karangan manusia ya. Kalau saya juga kurang begitu Bang, hadis. Ya makanya kan sering saya bilang Bang, kalau orang Islam makin baca hadis maka makin dekat waktunya dia untuk melemparnya ke tong sampah. Kan betul kan? Setuju. Cuman gini, ketika saya ngomong gitu, memang orang-orang awam itu akan menganggap bahwa saya ini ya seperti menghina, menista begitu. Tapi dia tidak tahu itu akan diakui oleh orang-orang yang memang belajar begitu. Jadi memang kebanyakan yang kalau kita di forum random begini itu yang orang-orang tidak belajar agama gitu. Tapi kalau kita belajarnya atau kita ngomong ini dalam satu forum yang memang dihadiri oleh pakar-pakar agama, ya saya rasa sudah mengiyakan omongan saya. Dan kemarin itu saya nonton di channel Muslim. Itu saya nggak setuju, di beberapa room itu ada yang berbicara bahwa Yesus itu anak haram loh. Saya sautin begini Bang. Sekarang orang umat Islam itu mengakui Yesus siapa? Kalau mengakui Yesus Nabi, kamu sama aja menistakan. Saya langsung diturunin tuh Bang di situ Bang. Ya itulah makanya saya bilang Bang. Jadi orang Islam itu telah membenci Yesus tanpa alasan. Iya itu dia makanya. Begitu loh. Karena apa? Karena yang ngikutin para ulama-ulama yang membenci itu kan. Kalau kita baca Quran, saya rasa umat Muslim tidak akan membenci. Ya karena memang kalau logika ya Bang, kita main logika. Nabi Isa itu memang di Al-Quran pun ada diangkat ke hadirat Allah ya kan. Kalau kita logika gitu ya, saya kan juga sebagai umat Islam juga dengar katanya doang tuh Nabi Muhammad gitu kan. Dan di situ pun nggak ada cerita kalau dia
gua hero gitu loh, diangkat. Nggak ada. Cuman yang saya lihat Bang ya, yang saya lihat itu ketika saya meneliti ini Islam dan Kristen, ketika saya pelajari dengan sungguh-sungguh, memang saya lihat yang terjadi ini, orang Islam ini, mohon maaf nih walaupun Anda Islam, itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa saya katakan kesesatan yang nyata? Gini, kita itu seharusnya mempertuhan Yesus, bukan mempertuhan Muhammad. Karena ketika kita mempertuhan Muhammad, itu alamat kita itu kepada kebinasaan. Begitu loh. Makanya saya undang juga Anda Bang. Kenapa Anda tidak ganti Tuhan begitu? Kenapa Anda masih mempertuankan atau mempertuhankan Muhammad dan Allah? Padahal jelas-jelas kalau kita teliti secara mendalam, ya kita harus mempertuankan atau mempertuankan Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Nah itu, karena Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Kulhum finnar ila wahidan. Yang satu itu siapa ya Bang ya? Ya itu jangan-jangan yang udah jadi Kristen. Iya. Karena begini loh Bang, Muhammad sendiri aja dia tidak tahu jalan kebenaran gitu loh. Muhammad saja dia tidak tahu jalan kepada hidup. Bagaimana mungkin kita mempertuhankan dia? Gitu loh. Ya. Sebelumnya Bang, saya minta maaf nih untuk semua umat Islam, umat Muslim, bukan menjelek-jelekan agama sendiri, tapi ini saya diskusi dengan kebenaran, bukan fitnah, bukan apa gitu. Bang Edis tuh kebenaran. Memang yang saya dapat semua dari Bang Edis itu kebenaran itu. Iya memang benar. Cuman banyak orang awam yang mengira saya ini mengada-ngada. Tapi nanti kalau dia belajar itu akan didapati seperti itu. Makanya jangan kita itu mempertuan selain Bapa di surga. Kita harus menjadikan dia Tuhan kita, Bapa di surga itu. Iya. Ya kan? Karena begini, banyak orang di dalam pikiran orang mempertuan atau mempertuhan itu artinya menganggap dia sang pencipta. Sang pencipta. Betul. Makanya begini juga mereka itu begini. Dia tidak mengerti definisi mempertuhan atau mempertuan itu. Padahal mempertuan atau mempertuhan itu adalah kan Tuhan itu lawan katanya hamba. Hamba ya. Iya. Jadi kita itu harus menghambakan diri kita kepada Bapa di surga. Nah, apa definisi hamba itu sekarang? Hamba adalah seseorang yang mengerjakan yang kepadanya diperintahkan untuk dikerjakan. Begitu. Iya betul Bang. Iya betul. Seperti betul, itu. Bang. Nah, dan ini Bang apa? Secara tidak langsung juga umat Islam itu ya, kalau kita paham bahasanya mempertuhankan Muhammad ya. Memang iya. Dan muslim-muslim yang sudah terpelajar, yang sudah sering diskusi sama saya sudah diakui itu. Memang Muhammad itu memang robnya umat Islam. Betul, saya juga setuju. Memang setuju itu. Cuman banyak orang Islam ketika saya bilang Muhammad Tuhannya orang Islam disangkain Muhammad sang penciptanya orang Islam, padahal bukan. Gimana? Padahal Bang Edi sering itu sudah sering saya katakan. Ya? Cuma pada belum nggak ngerti juga ya Bang. Nggak ngerti juga. Makanya tiap hari debat terus Tuhan. Yesus manusia kok Tuhan. Jadi pertanyaannya itu udah salah gitu loh. Salah. Iya. Pertanyaan Yesus itu manusia apa Tuhan? Itu pertanyaan itu udah salah itu. Iya, salah itu. Gitu loh. Oke deh Bang, gitu aja Bang ya. Oke, baik. Saya turunkan ya. Sama-sama. Bisa. Ya. Sehat selalu Bang, sehat Bang. Sama-sama, sehat selalu. Ya itulah teman-teman. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersuka